Perkenalkan, nama saya Beni Antonio. Saya prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti, nomor BP 20010029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel, nomor BP 20010017. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Yang pertama ada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah salah satu bagian dari akuntansi biaya. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi-variabel, dan juga biaya variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya, maka biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, biaya tetap yang terbagi menjadi 2, yakni committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Dan yang kedua, biaya variabel yang juga terbagi menjadi 2, yaitu discretionary variable cost dan engineered variable cost. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, ada perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas umumnya. Besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Yang kedua ada perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tetapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Seperti biaya bahan baku, sehingga akan terjadi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, engineered variable cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Yang kedua ada discretionary variable cost, yang sebelumnya kita jelaskan bahwa seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost. Selanjutnya ada biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi-variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Selanjutnya ada manfaat pengkajian dari perilaku biaya. Perilaku biaya itu merupakan hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Jadi, berdasarkan perilaku biaya, dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, dan yang ketiga, biaya semi-variabel. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume aktivitas tertentu. Biaya tetap per satuan perubahan, dan dengan adanya perubahan volume aktivitas, biaya kapasitas atau biaya tetap adalah biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetap adalah dipengaruhi oleh 1. Kondisi perusahaan jangka panjang, 2. Teknologi, 3. Metode, dan 4. Strategi manajemen. Jenis biaya tetap. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, jenis atau macam-macam biaya tetap dibedakan menjadi
dua adalah satu committed fixed cost. Commitment fixed cost adalah sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari memiliki pabrik, peralatan dan organisasi pokok. 2. Discretionary fixed cost, biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biayanya tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimal biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Biaya yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum atau antara masukan dengan keluaran, yang diukur dengan volume penjualan jasa dan produk. Biaya variabel atau variable cost. Pengertian biaya variabel. Pengertian biaya variabel adalah biaya yang jumlah total berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume aktivitas. Jenis biaya variabel seperti pada biaya tetap. Untuk keperluan perencanaan yang mengendalikan biaya, manajemen perusahaan membedakan biaya variabel menjadi dua, yaitu inherent variable cost dan discretionary variable cost. Biaya semi variabel. Pengertian biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Di dalamnya ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dan menetapkan pola perilaku suatu biaya. Data yang berlebihan. 1. Harus dipilih biaya yang akan diselidiki oleh perilakunya. 2. Harus dipilih variabel bebas atau independent variabel. 3. Harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan atau relevant range of activity. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Biaya yang terlibat dalam setiap proses bisnis dapat dibedakan berdasarkan volatilitasnya terkait dengan fluktuasi aktivitas bisnis dalam jangka pendek. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku agar memberikan gambaran yang jelas dari pernyataan di atas. 1. Biaya tetap, biaya yang hampir tidak terpengaruhi oleh perubahan sementara yang terjadi dalam kegiatan bisnis dikenal sebagai biaya tetap. Ia termasuk sewa, depresiasi, sewa gaji dan lain-lain. Biaya variabel, biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan kuantitas produksi atau aktivitas bisnis lainnya, disebut dengan biaya variabel. Bahan mentah, pengemasan, komisi penjualan, upah atau sejenisnya adalah biaya variabel. Biaya semi variabel, biaya yang cukup dipengaruhi oleh perubahan kegiatan bisnis disebut biaya semi variabel. Ini termasuk konsumsi daya, biaya pemeliharaan, biaya manajemen, biaya pengawasan dan lain-lain. Materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Beni dan Yulianti. Baiklah, saya akan lanjutkan pembacaan materi oleh teman saya, yaitu selanjutnya itu perilaku biaya berbasis fungsi. Fungsi perilaku biaya itu pengkajian perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain memudahkan dalam membuat perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Bila dilihat dari perilaku biaya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Kita lanjut ke perilaku biaya berbasis aktivitas.
Perilaku ini adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Sehubungan dengan perubahan output, biaya-biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap. Suatu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika output berubah disebut biaya tetap. Lebih formalnya, biaya tetap adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang ketika tingkat output aktivitas berubah. Nah, contohnya biaya tetap adalah biaya depresiasi, biaya pemakaian listrik sehari-hari, biaya gaji, biaya sewa gedung maupun alat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel. Sementara biaya tetap tidak berubah saat terjadi perubahan output, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan output. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Oleh karena itu, biaya variabel naik ketika output naik dan akan turun ketika output turun. Nah, contohnya biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bonus penjualan, biaya listrik yang berhubungan dengan jumlah output dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau semi variable. Yaitu suatu biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, misalnya agen penjualan sering dibayarkan dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Persamaan linear untuk biaya campuran adalah total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel aktivitas. Penggunaan sumber daya dan perilaku biaya kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyak kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Nah, kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Yaitu yang pertama yaitu sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Nah, contohnya itu ya biaya bahan baku. Yang kedua yaitu sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Nah, kita masuk contohnya yaitu gedung. Dalam jangka yang lebih pendek dikenal dengan biaya diskresi. Biaya ini terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Nah, kita contohkan ke biaya iklan. Dan sekian dan terima kasih. Wassalam.